Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Kecamatan Kemang bersama Ketua Lingkungan RT 4 RW 5. Kita akan berkunjung ke rumah Bapak Marwan yang mempunyai UMKM edukasi pendidikan. Mari kita saksikan tayangan yang akan diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim branding Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Saat ini kami berada di Gang Palem, RT 4 RW 5, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Untuk meliput tempat usaha kerajinan mainan anak-anak yang dibangun oleh salah seorang warga dan tentunya mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Mari simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Pak. Waalaikumsalam. Pak Marwan ada dari kecamatan untuk meliput UMKM yang Pak Marwan geluti. Mungkin nanti dari tim kecamatan mensurvei lokasi area kerjanya. Ya, selamat datang semuanya ke workshop Rara Toys. Mudah-mudahan bisa lihat-lihat. Silahkan. Ya, Pak Marwan, kenalkan saya Muluk dari Kecamatan Kemang. Ya. Ini Saya Mawan bin Jampang. Ya. Mawan. Pak RT, tahu kan sudah Pak Marwan? ya. Saya berharap bisa dijelaskan usaha Bapak, terus sambil dikasih tahu lah ya, mulai dari bahan-bahannya, pengrajinannya seperti apa, terus yang bekerja di tempat Bapak siapa gitu, sampai proses nanti produksi dan sampai benar-benar jadi produk untuk bisa dipasarkan. Oke. Ya. Ya, silakan. Nama saya Mawan Kurniawan dari Desa Jampang, alamat tepatnya di Gang Palem RT 4 RW 5. Mendirikan suatu badan usaha UMKM bertujuan adalah merangkul tetangga, pemuda-pemuda di lingkungan kami sendiri. Setelah itu kita mempelajari mereka dengan keterampilan, yaitu keterampilan tangan, supaya menghasilkan suatu barang yang dimana barang ini bisa digunakan untuk anak-anak seperti TK, PAUD, dan sampai tingkat SD. Yang mendorong kami adalah dari awal saya bekerja di ekspor. Dulunya kita bikin barang seperti ini, namanya barang edukasi, yang kita kirim ke Swiss sama Nederland waktu itu. Nah, sekarang akhirnya setelah lepas dari perusahaan ekspor, saya berdiri sendiri, mulai dengan sanak saudara dulu awalnya saya berbuka. Nah, itu tetangga, lingkungan, alhamdulillah sekarang ini saya sudah memasarkan produk ini udah sampai keluar juga ke Singapura, Malaysia gitu. Cuma permasalahan kami adalah, kendala kami adalah setelah tahun kemarin itu, setelah adanya COVID-19 itu, akhirnya kita mulai penurunan dari karyawan 50 sampai sekarang tinggal sisa 10 orang. Tuh. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari pemerintah segala macam, nanti kita nih sebagai UMKM bisa terangkat lah. Tujuan kami adalah seperti itu. Kita memberdayakan sumber manusia yang ada dengan menghasilkan suatu barang, dan mereka pun berpenghasilan standar lah dengan apa yang mereka harapkan. Dan sekarang ini kita memproduksi barang itu, waktu sebelum COVID itu kita per order dari pemerintah juga, dari kabupaten, dari DKI juga kita terima order, sampai di kementerian juga kita terima order.
Nah setelah itu sekarang saya setelah COVID ini kita membangun dari awal lagi, yaitu penawaran ke toko-toko dan online yang kita jalan sekarang gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan lah untuk mainan edukasi ini. Ini workshop kami adalah workshop karate. Silakan dilihat-lihat. Mari Pak, silakan Pak. Ya. Ya, dari awal kita mulai membuat satu barang, misalkan seperti barang seperti ini. Nah, ini kita siapkan di sini bahan bakunya yang dibutuhkan. Bahan bakunya yang dibutuhkan, nanti proses-prosesnya nanti akan saya jelaskan. Ya. Dari sini bahan baku yang kita pakai ada dua macam. Satu bahan baku kayu. Nah, kayu ini kita belum berbentuk ukuran, masih papan. Jadi nanti ada proses-proses yang kita laluin. Begitupun ini triplek atau MDF. Ini masih lembaran, nanti kita proses seperti ini. Awal pemrosesan adalah ini di sini samping saya adalah mesin serut. Mesin serut ini tidak berjalan, tetapi mesin serut ini dia kayu yang tadi awal seperti papan tadi, kita bisa masukin ke sini. Setelah masukin ini, nanti dia keluar dan berbentuk seperti ini. Seperti ukuran yang kita inginkan. Mungkin contoh awal ini ya Pak tadi. Ya, betul. Contoh yang kita bahan baku awal mentahnya seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ke mesin serut ini seperti apa ketebalan yang kita butuhkan gitu. Dan hasilnya pun nanti halus. Proses kita lebih cepat. Kalau untuk bahan bakunya berarti dari bahan baku yang baru ya? Ya, betul. Bukan dari bahan bekas atau yang Tidak. Ada dua macam kita pakai. Ada bahan yang dari limbah, ada yang pakai kita bahan glass. Bahan glass itu mungkin harganya lebih mahal. Nanti setelah tadi kita serut tadi, kita lari ke sini. Setelah kita serut mesinnya, kayunya tadi, kita masuk pemotongan, di cutting namanya. Nanti setelah di cutting, beres cuttingan, kita langsung seperti ini. Ini adalah hasil cuttingan. Hasil cutting tadi dari serut. Ya, serut tadi ketebalannya, tipis segala macamnya. Nanti di cutting sama mesin cutting ini. Nah, setelah itu, ini kita belah menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, ini mesin belahnya. Ini mesin belah. Pecah namanya mesin pecah. Nah, ini nanti kita belah-belah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dari papan yang tadi yang seperti ini yang telah diserut, nah nanti dipecah lagi seperti ini. Ini menggunakan mesin belah ini. Nah, setelah itu kita mulai pembentukan. Kalau kayu yang tebal, kita bisa misalkan barang ini tebal ini. Nanti kita bisa bentuk pesawat, ada bentuk mobil segala macam. Nah, nanti ini kita bor. Nah, setelah kita bentuk, kita jadi ini, kita di pengamplasan. Nah ini diperhalus. Nah ini prosesnya. Nah, ini bagian-bagian yang akan diamplas. Nah, ini kita udah memasuki ruangan finishing, pengecatan. Tadi sudah saya jelaskan di sana untuk pembahanan mentahnya. Mulai dari kayu yang tadi papan menjadi bentuk-bentuk mainan yang kita inginkan. Nah, sekarang ini adalah kita membuat satu mobil atau kendaraan, pesawat. Ini adalah salah satu komponen yang sedang dicat. Ini ada pengecatan namanya pengecatan natural. Jadi kita sanding, kita clear. Nah, inilah prosesnya seperti ini. Kan kalau dari jenis kayu mungkin untuk kesehatan ya. Untuk anak-anak tentunya kayu itu sehat ya. Nah, selama itu prosesnya tidak
menggunakan kimia. Nah, sekarang saya lihat penyemprotan dengan kimia. Apakah ini sudah masuk prosedur standar kesehatan untuk anak-anak itu? Ini untuk apa, kayu itu, semua kayu dengan plastik beda. Ya. Kalau kayu itu kita lebih aman sebetulnya, aman dari di Eropa segala macam. Kebetulan Eropa ini sekarang sudah menerima plastik sudah berkurang dan kayu bisa masuk di Eropa. Nah, ini proses finishingnya kita dari awal karena ini berbahannya aman dan tujuan kita ke anak-anak. Jadi proses finishingnya kita gunakan cat-cat yang memang aman. Oh gitu. Nah, ini kita gunakan cat air, gitu. Jadi tidak ada bahan kimia yang kita pakai. Ini kita cat air, mutlak air kita pakai. Terus catnya pun cat tembok. Cat temboknya pun tidak cat tembok sembarangan. Cat tembok yang memang non toksik, yang berbahan apa yang digunakan untuk mainan anak-anak. Oh baik. Bukan cat tembok yang memang buat tembok, gitu. Tapi khusus buat mainan anak-anak. Disebut mainan edukasi ini. Nah, itu kita gunakan itu cat yang tidak berbahaya. Ya tentunya jika memang menggunakan bahan kimia, tentunya sudah dipastikan itu tidak berbahaya ya. Ya betul. Anak ya. Nah, sekarang ini kita sudah diperbolehkan memproduksi mainan itu dengan ada namanya standar nasional Indonesia. Oh iya. Nanti saya jelaskan untuk standar nasional Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah proses yang kita gunakan metode standar nasional Indonesia, termasuk cat tadi. Cat itu kita gunakan adalah cat yang memang aman, yaitu cat air. Sekarang kita memasuki wilayah perapian atau penghalusan. Jadi dari sana ke ruang finishing ini, pengecatan itu tidak sempurna, masih belum sempurna. Jadi kita perlu haluskan lagi, yaitu dengan cara menghaluskan seperti ini. Seperti ibu-ibu ini, dia sedang bekerja menghaluskan bahan tadi, jadi belum 100% menjadi mainan. Karena ini berhubungan dengan anak-anak, jadi kita harus benar-benar teliti untuk pengerjaannya, gitu. Tidak kasar untuk anak-anak dan juga tidak tajam. Sisi-sisinya jadi benar-benar halus. Lebih aman ya, Betul. mengurangi resiko cedera atau insiden yang tidak diinginkan. Nah, betul, seperti itu. Jadi kita perhalus di sini. Nah, ibu-ibu ini sedang memperhalus, ada yang sedang menata untuk disemprot. Nah, ini Pak Wawan, saya mau nanya nih. Apapun produksi pasti akan mengeluarkan yang namanya sisa ataupun limbah. Yang jadi pertanyaan saya adalah dikemanakan limbah itu? Apakah masih bisa dimanfaatkan atau memang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan dan lalu bisa dibuang? Ya. Kalau untuk limbah ini limbah kayu. Iya. Jadi limbahnya ini seperti yang kita lihat di sini. Limbahnya ini nanti dikarungin sama anak-anak. Nah, itu nanti akan digunakan satu untuk pupuk. Biasanya kita buat pupuk lingkungan sekitar. Kita bakar, kita olah jadi pupuk. Nah, pupuk itu buat pohon pisang segala macam lingkungan. Nah, sekarang ini ada metode yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan baru, yaitu sebagai bahan bakar yang berbentuk briket. Nah, briketnya itu bahan dasar dari kayu. Limbahnya ini dipakailah sama dia, dicetak di perusahaan dia jadi limbah, jadi apa? Jadi briket. Terus ada lagi satu macam lagi yang sekarang sedang booming adalah akan digunakan buat pelet kucing. Bukan pelet kucing arti buat food, buat makanan. Jadi adalah buat pup. Oh iya. Nah, jadi buat buang kotoran kucing di limbahnya itu. Jadi limbah ini dicetak dulu jadi pelet, Iya. pirat. Nah, itu diproduksi seperti itu buat peternak kucing. Seolah-olah seperti pasir atau batu sintetis. Ya, seperti itu kita gunakan itu. Sekarang sudah ada. Jadi begitu banyak kita karungin, diangkat. Nah, seminggu diangkat. Ya, kalau kita nggak diangkat limbah ini udah nutupin semua tahun-tahun gitu. Sekarang kita memasuki ke ruangan terakhir di mana barang yang setelah diproses tadi. Sekarang kita sudah bisa menentukan barang seperti apa sih gitu kan yang kita proses tadi. Ternyata barang yang setelah itu kita tidak begitu langsung kirim. Betul. Jadi kita harus packing dan kita kemas benar-benar rapi.
tujuan packing ini adalah satu, tidak berceceran. Karena kita mengandung komponen, masing-masing komponen. Kalau berceceran, satu terlepas saja, pembeli akan menolak gitu. Jadi kita packing, dan packingnya ini tidak sembarang kita packing begitu aja. Kita benar-benar memang harus sampai diterima sama konsumen itu, barang itu benar-benar lengkap gitu dari komponen-komponennya. Nah, kita lihat proses dari pengepakan ini. Nah, ini ada salah satu barang yang disebut puzzle. Puzzle ini setelah jadi tadi dipotong segala macam, nah nanti akhirnya akan seperti ini. Di packing, sebelum di packing kita harus benar-benar teliti. Gimana telitinya? Salah satunya adalah kebersihan. Jadi barang ini harus benar-benar bersih dari debu, dari segala macam kotoran. Nanti dia dilap seperti ini, dilapin seperti ini. Baru setelah bersih, baru kita masukin plastik. Jadi benar-benar memang saya bilang tadi, jadi aman, benar-benar aman dari mulai proses, bahan baku yang kita gunakan, sampai ke packaging pun kita perhatiin gitu. Jangan sampai nanti konsumen begitu nerima barang, ternyata kok barang ini kotor, barang ini berdebu sih gitu. Itu salah satunya. Jadi kita benar-benar teliti. Nah, setelah ini baru di hair dryer supaya benar-benar fresh di packingnya gitu. Jadi bukan buah aja yang harus di packing, ternyata mainan pun kita harus di packing gitu. Tadi barang setelah di packing dan sudah jadi, nah ini bentuk kemasan seperti ini. Ini kemasan terakhir, nanti tinggal kita masukin ke dus dan bikin alamat pengirim siapa segala macam, kita tinggal kirim. Kita kirim lewat paket sekarang ini. Kalau yang dekat-dekat lingkungan kita di sekitar kita, kita kirim bisa lewat darat, maksudnya ya gitu. Nah, sekarang ini kita kalau yang jauh-jauh ke Bengkulu, Bali, Makassar, kita pakai via paket. Nah, ini barang-barang yang setelah packing. Boleh saya lihat, Pak? Ya, silakan. Ini sangat inovasi sekali ya, Pak, inovatif Ya, betul. Untuk kita yang memiliki anak-anak atau saudara yang masih kecil-kecil, agar kan mereka tidak selalu menggunakan handphone untuk bermain gitu. Nah. Ini pertama adalah hiburan untuk anak-anak, mainan. Kedua yang terpenting adalah ini adalah pendidikan nih. Iya, betul. Iya. Ini ada huruf Arab, dua-duanya huruf Arab ya. Cara membacanya nanti bisa di puzzle juga, ini puzzle ya, bisa puzzle. dirombak ya. Dan hasilnya pun sangat rapi, bersih, dipastikan aman. Nah, sebelum dia belajar menulis, gerakan tangan itu harus benar-benar. Nah, nanti ini digunakan untuk menggerakkan tangan mereka nih. Komponen ini dia gerak-gerakin, itu perlu ketelatenan dan kesabaran. Nah, itulah fungsinya kita manfaat dari mainan edukasi ini adalah melatih kesabaran anak gitu dan melatih konsentrasi. Konsentrasi itu kita di sini berbagai macam warna. Di sini kita lihat ada 4 warna. Nah, itu konsentrasi dari warna itu. Jadi kita bisa menunjukkan ke anak kita ini bahwa warna ini yang lebih dominan ada, bisa dia tahu, dia bisa kenal gitu. Nah, dari itu melatih motorik. Jadi anak itu sebelum masuk ke PAUD, dia sudah ada pemikiran dari bentuk, dari warna, dan dari latih cara kerja mereka nih sebelum menulis. Jadi kelenturan tangan dia gitu. Ini fungsinya. Dan ada lagi mainan seperti ini. Ini namanya buah potong. Nah, anak kecil itu sekarang ini kita harus guna. Kalau lihat dari belajar jajet kan, kalau sama sekali tidak ada kegunaannya lah. Nah, dengan kita bangun kita bikin seperti edukasi ini, seperti buah potong ini. Seperti misalkan pisang. Bagaimana tuh anak bisa memotong pisang? Ya ini kita praktekkan di sini. Nanti di sini sudah lengkap, ada buah pisang, buah fir, buah apel, buah jeruk, dan semangka. Di sini kita kasih pisau untuk memotongnya. Pisaunya pun tidak kita gunakan pisau yang tajam, artinya pisau yang terbuat dari dari stainless atau besi lah, atau baja, tapi kita bikin dari kayu. Nah, di sini sudah lengkap, kayu, talenannya sudah lengkap. Jadi anak itu tinggal cara memotong.
buah semangka, cara memotong jeruk, cara memotong buah pir, apel, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama RT 4 RW 05 Gang Palem sangat apresiasi kepada usahanya Bapak Marwan ini, telah membantu warga saya yang kerja di Bapak Marwan, ibu-ibu maupun anak muda sekitar lingkungan Gang Palem. Mudah-mudahan nantinya usahanya Bapak Marwan lebih maju lagi dan sukses selalu. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendra, Ketua Lingkungan RW 05 Desa Jampang. Dengan adanya usaha dari Bapak Marwan adalah kita sebagai warga negara mempunyai sumber daya alam yang memang bisa untuk diciptakan sebagai usaha di lingkungan ataupun dalam jangkauan yang luas. Nah, dengan pemanfaatan sumber daya alam ini, seperti contohnya yaitu dengan bahan-bahan yang di-recycle kembali, itu akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, usaha Pak Marwan ini adalah bergerak di dalam usahanya yaitu UMKM di dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern ini, anak-anak kita khususnya yaitu dengan adanya produk yang dihasilkan oleh Pak Marwan ini tidak selalu mengandalkan permainan gadget. Jadi bagaimana cara kita mengolah otak itu dengan cara produk yang dihasilkan, produk yang kreatif yang dihasilkan oleh Pak Marwan ini bisa untuk mengolah otak kita menjadi semakin kreatif. Dan tujuan dari ini, kami sebagai ketua lingkungan sangat mendukung dengan adanya usaha yang digeluti oleh Bapak Marwan ini. Karena kenapa? Karena dengan adanya usaha ini di lingkungan kami terbantu oleh dengan adanya usaha UMKM Pak Marwan ini. Dikarenakan semakin adanya pekerja-pekerja di lingkungan, semakin akan menambah daya beli masyarakat ketika dan tingkat ekonomi di lingkungan itu akan meningkat. Mungkin untuk kedepannya saya minta perhatian dari pemerintah, khususnya di lembaga-lembaga yang terkait dengan edukasi ataupun di perdagangan. Saya meminta bantuannya untuk pengembangan dari usaha yang digeluti oleh Bapak Marwan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Marwan. Dengan adanya UMKM ini akan semakin maju untuk di lingkungan desa kita dan akan menjadi produk supaya bisa diekspor ke luar negeri. Mungkin dari kami sebagai ketua lingkungan cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Marwan. Ya. Kami tim dari kecamatan dan Ketua Wilayah RT 405 Ya. sudah diperkenalkan berkunjung. Terima kasih banyak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan satu hal lagi, usaha Pak Marwan ini mudah-mudahan berkembang. Amin. Dan bisa mesejahterakan warga sini. Amin. Ya cukup lah. Ya. Saya juga banyak-banyak terima kasih atas kunjungannya. Siap. Atas waktunya berkunjung ke workshop kami Rara Toys ini. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan seperti ini makin semangat, Amin. makin maju usaha Amin. saya. Gitu. Amin, amin, amin. Dan saya banyak-banyak terima kasih atas segala mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala jamuan segala macamnya. Ya, sama-sama Pak.